Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah ekosistem Repong Damar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas aspek sosial dan ekonomi masyarakat Repong Damar. CPMK dan sub CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, CPMK, mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi Repong Damar, struktur dan fungsi Repong Damar, dan juga tahu bagaimana proses terbentuknya Repong Damar. Lalu, sub CPMK pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan mengenai aspek sosial, ekonomi Repong Damar. Aspek manajemen terdiri dari kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Yang mana kita ketahui dikenal sebagai SWOT. Itu strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama kita akan membahas tentang aspek manajemen yang pertama, yaitu kekuatan. Kekuatan merupakan peubah-peubah untuk kekuatan dan nilai pengaruh. Berikut, ini merupakan urutan dari peubah-peubah kekuatan dan nilainya yang mempengaruhi dalam aspek manajemen ekosistem Repong Damar. Yang pertama, itu yang paling tinggi adalah institusi pewarisan yang masih berfungsi dengan nilai 1,061. Lalu diikuti dengan jaminan keamanan bagi ekonomi rumah tangga sehari-hari dari damar maupun hasil kebun lainnya, yaitu dengan nilai 0,88. Lalu diikuti dengan kesesuaian tempat tumbuh sebesar 0,520. Lalu selanjutnya diikuti tentang pengetahuan yang menurun dalam pengelolaan Repong Damar dengan nilai 0,46. Selanjutnya, keterpaduan dengan agroekosistem lain dalam suatu sistem sumber daya dengan nilai 0,341. Diikuti dengan keanekaragaman hayati hampir menyamai hutan alam, yaitu nilai 0,228. Lalu, tata niaga damar relatif telah berkembang dan mapan dengan nilai 0,117. Input modal atau biaya dan tenaga kerja relatif rendah dengan nilai 0,17. Dan yang terakhir, yaitu pemilikan Repong Damar merupakan simbol status sosial dengan nilai kekuatan 0,121. Repong Damar menghasilkan antara lain getah damar, buah-buahan, duku, durian, petai, jengkol, kayu bakar, dan kayu untuk bahan bangunan. Karena dalam sistem Repong Damar ini meliputi sistem agroforestry yang dikombinasikan antara Torreya javanica dengan tanaman buah-buahan, di mana juga menghasilkan hasil hutan bukan kayu yang berupa kayu bakar dan kayu untuk bahan bangunan lain. Hasil yang beragam ini memberikan jaminan terhadap ekonomi rumah tangga bagi petani. Apalagi getah damar merupakan komoditas ekspor yang sangat ditentukan oleh kuat lemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika. Pohon damar atau yang biasa kita sebut dengan jenis Torreya javanica bersifat dominan, tumbuh normal, berbunga, berbuah, dan menghasilkan getah secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah pesisir Krui sesuai untuk tempat tumbuh pohon damar tersebut. Petani di pesisir Krui telah memiliki pengetahuan yang bersifat turun-menurun, antara lain dalam hal pemilihan lokasi untuk lahan repong, membuka dan menebas hutan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Oleh karena itu, seperti yang tadi dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa pengetahuan yang bersifat turun-menurun ini merupakan kekuatan dalam aspek manajemen ekosistem Repong Damar.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek manajemen yang lain. Kalau sebelumnya kita membahas tentang kekuatan, maka pada slide ini kita akan membahas tentang kelemahan, yang merupakan peubah-peubah unsur kelemahan dan nilai pengaruhnya. Dapat kita saksikan, ini merupakan urutan nilai pengaruh kelemahan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Yang tertinggi yaitu merupakan organisasi masyarakat petani yang belum berkembang. Itu dengan nilai 0,847. Lalu diikuti dengan lembaga adat marga yang terdegradasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dengan nilai 0,709. Lalu diikuti dengan belum adanya lembaga ekonomi masyarakat petani dengan nilai sebesar 0,552. Lalu adanya keterbatasan modal dan akses itu dengan nilai 0,327. Keterbatasan modal dan akses ini salah satu unsur yang penting yang merupakan menjadi kelemahan bagi para petani. Lalu keterbatasan informasi dan aksesnya itu sebesar 0,312. Lalu tentang teknologi pasca panennya itu sebesar 0,283, diikuti dengan ketergantungan yang besar terhadap pedagang damar sebesar 0,256, diikuti dengan belum adanya rencana yang bersifat strategis dengan nilai sebesar 0,178, dan yang terakhir yang merupakan kelemahan dalam aspek manajemen ekosistem Repong Damar, yaitu tidak adanya strategi dan jaringan pemasaran damar yang dibangun untuk kepentingan petani. Saat ini, di pesisir Krui difasilitasi oleh tim Krui, yaitu Forum LSM, Forum Lembaga Swadaya Masyarakat, telah terbentuk Perhimpunan Masyarakat Petani Repong Damar atau yang biasa disingkat dengan PMPRD. Namun, kegiatannya belum berkembang dan para petani pun belum merasakan secara nyata program kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu kelemahan di dalam aspek manajemen ekosistem Repong Damar. Selanjutnya, kalau sebelumnya kita membahas tentang kekuatan, kelemahan, maka aspek selanjutnya dalam manajemen ekosistem Repong Damar yaitu peluang. Kalau bisa kita lihat, ini merupakan urutan dari nilai yang tertinggi sampai dengan nilai terendah tentang peluang dalam manajemen ekosistem Repong Damar. Poin yang tertinggi yaitu infrastruktur jalan atau lintas barat. Itu memiliki nilai pengaruh sebesar 1,118, di mana akses itu merupakan peluang yang besar untuk mencapai keberhasilan dalam manajemen ekosistem Repong Damar. Lalu diikuti dengan industri ramah lingkungan atau eco-labeling untuk kayu dan produk-produk kayu. Itu sebesar 0,580. Lalu diikuti dengan industri getah damar mata kucing dengan nilai sebesar 0,556. Lalu diikuti dengan pendampingan kelembagaan masyarakat oleh LSM, fasilitas pemberdayaan kelompok tani sebesar 0,32. Seperti yang slide sebelumnya dijelaskan bahwa sudah ada perhimpunan masyarakat yang membantu petani dalam pengelolaan baik secara ekonomi maupun sosial mengenai ekosistem Repong Damar ini. Tetapi manfaatnya belum dapat dirasakan secara nyata oleh para petani tersebut. Lalu, nilai pengaruh dari peluang selanjutnya yaitu dukungan hasil penelitian dari lembaga penelitian dan perguruan tinggi, di mana hasil penelitian peningkatan produktivitas Repong Damar ini memiliki nilai 0,231. Selanjutnya, pengembangan peraturan yang mendukung keberlanjutan Repong Damar memiliki nilai 0,228. Dukungan sistem informasi memiliki nilai sebesar 0,195. Pengembangan ekoturism
itu memiliki nilai 0,143, dan yang terakhir adalah dukungan bantuan dari lembaga-lembaga donor sebesar 0,11. Damar mata kucing, penggunaan utamanya adalah sebagai bahan baku cat. Sedangkan kecenderungan ke depannya, penggunaan cat yaitu cat yang sehat, yang tidak banyak mengandung logam berat. Hal ini tentunya memiliki sebuah peluang bagi produk turunan dari damar mata kucing yang bisa kita pasarkan sehingga bisa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, adanya industri cat milik masyarakat yang bekerja berlandaskan green industry dan menghasilkan green health product akan mengembalikan nilai tambah pada ekonomi wilayah tersebut dan membuka lapangan pekerjaan baru, di mana hal ini tentunya mendukung aspek ekonomi tidak hanya untuk petani yang berada di sekitar ekosistem Repong Damar, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar kawasan ekosistem Repong Damar. Yang terakhir, aspek manajemen dalam pengelolaan ekosistem Repong Damar, yaitu ancaman. Sebelumnya kita telah membahas kekuatan, kelemahan, dan peluang. Ini merupakan urutan dari nilai ancaman dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Yang pertama adalah ancaman yang tertinggi. Yang pertama adalah ketidakpastian jaminan hukum bagi penduduk atas kawasan Repong Damar. Itu memiliki nilai sebesar 0,813. Lalu, degradasi sumber daya manusia sebesar 0,543. Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan ekosistem Repong Damar ini merupakan bersifat warisan dari turun-temurun, sehingga transfer ilmu atau ilmu yang diberikan itu bergantung dari orang tua, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat mengenai hal ini. Lalu kepadatan penduduk itu sebesar 0,455. Lalu penduduk pendatang yang tidak mengenal kultur masyarakat setempat, sehingga hal ini bisa menyebabkan adanya konflik antara masyarakat pendatang dengan masyarakat yang telah menempati daerah tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, adanya iuran dan retribusi hasil hutan itu sebesar 0,240. Lalu keterbatasan lahan untuk pengembangan itu sebesar 0,232, dan ditemukannya hama dan penyakit tanaman sebesar 0,96. Lalu diikuti dengan intensitas pengambilan getah damar atau untuk memperbesar produksi getah damar itu sebesar 0,157, dan yang terakhir pengelolaan yang bersifat eksploitatif pada Repong Damar berstatus gadai dan cara memanennya diupahkan dengan nilai 0,136. Sebelumnya ancaman ya. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya, yaitu mengenai ancaman dalam aspek pengelolaan ekosistem Repong Damar. Salah satunya adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk yang tinggi menuntut ketersediaan lahan yang lebih luas untuk pengembangan ekosistem Repong Damar. Jika lahan yang tersedia terbatas dan alasan desakan ekonomi, maka tidak sedikit penduduk melakukan pembukaan lahan hutan, baik itu negara ataupun taman nasional, di mana kepadatan penduduk juga dapat berakibat terjadinya konversi lahan Repong Damar ke bentuk penggunaan lain yang dianggap lebih menguntungkan dalam jangka pendek, seperti kebun kopi dan lada.
Maka jika dilakukan kajian lebih mendalam terhadap peubah-peubah tersebut yang bersifat strategis, unsur kekuatan dan nilai pengaruhnya, maka peubah-peubah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 subsistem. Itu yang pertama ekologi, ekonomi bisnis, dan sosial budaya. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya mengenai aspek manajemen ekosistem Repong Damar tentang kekuatan, jika kita kelompokkan maka akan terjadi tiga subsistem ini yang mendukung kekuatan dalam manajemen ekosistem Repong Damar. Selama periode 1988 sampai dengan tahun 1993, Indonesia menempati peringkat kedua dunia tepat di bawah Brazil sebagai negara pengekspor getah dan resin ke negara-negara di Eropa. Harga produk hasil hutan, khususnya produk yang dihasilkan di hutan Krui, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 09/M DAG /Per/2/2012, yaitu tentang tata cara penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provinsi sumber daya hutan. Maka permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang adalah penentuan mutu, baik di pedagang pengepul maupun eksportir tidak mengikuti standar nasional Indonesia nomor 1/2900/1999 menurut BSN tahun 1999 tentang damar. Berdasarkan hasil investigasi Trison tahun 2001 menunjukkan bahwa damar mutu A, hasil penyortiran pedagang adalah damar yang tidak lolos lubang saring ukuran 3x3 cm dan berwarna kuning bening. Sedangkan dalam ketentuan SNI, damar mutu A adalah damar yang lolos lubang saringan 0,5 tanpa keterangan satuan dan memiliki karakteristik sifat kimia dan fisik tertentu berdasarkan uji laboratorium. Oleh karena itu, ini menunjukkan ketidakselarasan standar yang pemerintah berikan dengan standar yang berada di pedagang. Berikut ini merupakan gambar sistem tata niaga damar. Berikut ini merupakan gambar mengenai sistem tata niaga damar mata kucing, mana produsen menghasilkan produksi itu meliputi petani, lalu hasil produksi dikumpulkan, diolah, dan disalurkan oleh pedagang, pengepul grosir, maupun pedagang eceran. Lalu hasilnya akan diberikan kepada konsumen. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini tentang mata kuliah ekosistem Repong Damar pada bab 11, yaitu aspek sosial ekonomi Repong Damar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.